Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh ya, apa kabarnya Aisyah hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Aisyah datang kemari, apa ada yang mau dibicarakan dengan Ibu? Iya Bu, jadi begini, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya ketika ibu saya pergi meninggalkan kami Bu. Sebelumnya, apakah Aisyah sudah pernah mengikuti konseling? Sudah pernah Bu, pas masih kelas 1 SMA. Oh, kalau begitu berarti Aisyah sudah paham apa itu konseling ya? Iya Bu, paham sedikit Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu akan kembali mengingatkan sedikit apa itu konseling dan apa tujuannya dilakukan konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya untuk membantu kliennya. Tujuannya agar masalah yang klien hadapi atau yang Aisyah hadapi, kita bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi, dalam proses konseling, agar dapat berjalan dengan baik, Ibu minta agar Aisyah terbuka dalam menceritakan masalah yang dialami. Apakah Aisyah sudah paham? Iya Bu, tapi saya takut nanti banyak orang yang tahu tentang masalah saya ini Bu. Ibu bisa mengerti bahwa Aisyah tidak ingin masalah Aisyah diketahui oleh orang lain. Sangat penting bagi Aisyah ketahui bahwa dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas inilah yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Jadi, Aisyah tidak perlu takut menceritakan masalah yang Aisyah alami, karena Ibu jamin tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Sudah tugas kami sebagai konselor untuk menjaga rahasia klien kami. Aisyah percayakan saja sama Ibu. Iya Bu, baiklah. Tadi, di awal perbincangan, Aisyah mengatakan bahwa Aisyah merasa ada yang kurang setelah Ibu Aisyah meninggal dunia. Apakah Aisyah bisa jelaskan secara lebih rinci lagi? Iya Bu, jadi begini, 6 bulan yang lalu ibu saya meninggal dunia. Saya meninggal saat mau menjemput saya ke sekolah Bu. Waktu itu ibu saya mengendarai motor dan ditabrak oleh truk besar. Saya tidak menyangka ibu saya pergi begitu cepat Bu. Saya merasa bahwa saya tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya sangat menyesal kenapa pada saat itu ibu menjemput saya. Ternyata saat itulah kehidupan. Ibu bisa mengerti apa yang Aisyah rasakan saat ini. Padahal saya sangat sayang kepada ibu saya Bu. Saya merasa bersalah banget. Harusnya saya bisa pulang sendiri tanpa dijemput oleh ibu. Iya, Ibu bisa mengerti. Berarti dengan kata lain, Aisyah merasa saat ini semua adalah kesalahan Aisyah karena sudah diminta dijemput oleh Ibu. Iya Bu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Kadang saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati untuk menebus kesalahan ini Bu. Coba kembali dipikir secara matang. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Sudah bisa menyelesaikan masalah yang Aisyah hadapi? Entahlah Bu. Bagaimana dengan ayah dan keluarga Aisyah yang lain? Ayah dan keluarga saya selalu menguatkan saya Bu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya Bu. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan Aisyah, tetapi Aisyah ingin menembus kesalahan dengan hidup mati. Menurut Aisyah, itu cara yang paling tepat. Gimana ya Bu? Saya selalu dikejar-kejar rasa bersalah Bu. Jadi menurut Aisyah, karena kematian ibu ibu Aisyah selalu merasa bersalah dan berpikir
ingin ikut mati, tanpa menghiraukan ayah dan keluarga Aisyah yang lain yang menyayangi Aisyah. Hal itu merupakan keputusan yang tepat, begitu. Iya Bu, saya rasa itu cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau ibu saya tidak ada? Hidup saya terasa hampa Bu. Baiklah Aisyah, coba tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apa dengan kematian Aisyah? Ayah Aisyah juga tenang begitu? Bukannya dengan ikut mati dengan bunuh diri, berarti Aisyah menambah permasalahan karena ayah dan keluarga yang lain harus kehilangan anak secantik Aisyah. Iya sih Bu, sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tetapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Nah, berarti Aisyah sekarang merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Iya Bu, saya mengerti itu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya ibu saya. Saya masih merasa bersalah karena hal itu Bu. Merasa akar masalah yang terjadi adalah karena saya. Aisyah, kalau kamu saja bisa tegar dan Aisyah, kalau ayah kamu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa istrinya yang dia sayangi sudah meninggal, mengapa kamu tidak bisa sekuat ayah kamu? Padahal kalian sama-sama menyayangi dia. Iya Bu, mungkin saya yang berpikir terlalu pendek. Iya, Aisyah harus berpikir panjang ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang Aisyah ambil malah menambah beban atau kesedihan keluarga. Iya Bu, setelah saya memikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah. Selain itu, di satu sisi, saya merasa kasihan kepada bapak saya dan keluarga saya yang lain jika saya mati. Pasti mereka sangat terpukul dan malu karena anaknya bunuh diri. Nah, itu bagus sekali pemikiran seperti itu. Itu bangga kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga memikirkan orang tuamu. Ibu tahu bagaimana perasaanmu, tetapi duniamu tidak terhenti hanya karena kematian ibumu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan ibumu, pasti dia tenang di alamnya. Iya sih Bu, tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran dan pikiran Aisyah ke arah kematian ibu terus Bu. Seakan pengen mati saja Bu. Aisyah, terus berdoa ya dan ikhlaskan kepergian sang ibu. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau kamu harus mati, kepada siapa ayah kamu akan bercandanya, dan keluargamu yang lain pasti akan sangat sedih. Kamu tidak mau kan kalau ayah dan semua keluargamu sedih? Bapak kamu saja tidak menyalahkan kamu. Kok itu semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih? Iya Bu, saya sadar akan semua ini. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan bahkan juga menghilangkan niat saya. Ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan besar. Saya tidak mau ayah saya merasa kehilangan yang kedua kalinya Bu. Iya Aisyah, semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan kalau Aisyah tidak mempunyai bapak dan keluarga yang lainnya. Kepada siapa Aisyah akan mendapat perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana banyak anak yatim piatu. Bukankah Aisyah termasuk orang yang beruntung yang masih punya ayah yang sayang kepada Aisyah? Benar juga ya Bu, saya seharusnya bersyukur masih memiliki ayah dan keluarga yang sangat menyayangi saya. Ibu senang sekali dan tidak menyangka bahwa Aisyah bisa berpikir sebijaksana itu. Tingkatkan ya, melihat dari raut wajah Aisyah. Sepertinya Aisyah sudah lega ya, dan sudah bersemangat kembali. Iya Bu, senang rasanya. Syukurlah kalau begitu, sudah ada perubahan ya. Lain kali, kalau Aisyah merasa masih ada yang mengganjal, silahkan datang saja menemui ibu. Ibu akan dengan senang hati membantu Aisyah. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Sangat bermanfaat bagi saya Bu. Kalau begitu
permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya Aisyah, sama-sama. Waalaikumsalam.